sekarang ya, bagaimana sekarang juga ini apa namanya skill-skill yang dibutuhkan sekarang ini dengan yang akan datang ini pasti berbeda. Ada 4 yang kita kelompokkan misalnya ya, bagaimana yang ini penting tapi lumayan sekarang menurun misalnya basic data input atau equipment operation sekarang sudah banyak sekali pabrik yang sudah pakai mesin dan lain sebagainya gitu ya. Lalu basic literasi, bagaimana craft dan technician, bagaimana equipment repair, tapi ini masih tetap dibutuhkan gitu ya. Karena tadi kalau mobilnya mogok ya tetap saja harus ke bengkel ya, nggak bisa automatically terus apa yang dipencet terus dia repair sendiri gitu ya. Lalu yang sudah mau limited and declining ini misalnya gross motor. Nah ini motorik-motorik kasar sekarang sudah mulai berkurang seperti itu. Tetapi tentu tidak semuanya gitu ya. Tetap kita masih perlu misalnya tukang bangunan untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang important dan sekarang growing. Nah, disinilah kita harus memetakan bagaimana sumber daya kita akan ditempatkan di sisi sebelah situ. Misalnya bagaimana tentang leadership, bagaimana communication and negotiation, bagaimana critical thinking, bagaimana advanced IT, bagaimana teknologi desain, bagaimana project management, bagaimana creativity dan lain sebagainya. Jadi ke depan ini skill-skill ini yang akan dibutuhkan oleh kita semua gitu ya. Karena tadi meskipun kompetitif tapi ini kolaboratif world juga seperti itu ya. Dan tadi ada juga yang limited tapi growing nih misalnya teaching, training, advanced data analysis, complex information dan lain sebagainya. Dan ini juga kita bisa menilai dari sekarang mana-mana yang yang akan berkembang skill-skill yang kita dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Sehingga teman-teman yang sedang bersekolah dan yang akan misalnya ya, tentu bisa melihat ke depan mana yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan untuk masa depan. Slide berikutnya. Nah, tapi untungnya di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian ya, teman-temanku, katanya Indonesia ini adalah negara paling bager keluarganya. Jadi kalau ada donasi, ada apa, bencana itu, waduh cepat banget ngumpulnya gitu ya. Kemarin misalnya ada masalah di Palestina, terus kita buka-buka donasi, baru berapa hari sudah dapat 400 jutaan segala macam. Jadi bagaimana Indonesia ini adalah orang yang paling dermawan sedunia katanya seperti itu ya. Dan prinsipnya dan kata Pak Gubernur, to live is to give, to live is to share. Nah, seperti itu ya. Nah, slide berikutnya dan yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, nah Indonesia di 2045 ini bisa menjadi negara yang maju. Syaratnya apa gitu? Yang pertama adalah milenialnya kompetitif gitu. Nah, termasuk ini teman-teman yang lagi jadi PPI ya di UK. Nah, ini milenialnya harus kompetitif. Dan SDM-nya harus bisa bersaing dengan dengan semua SDM yang sedang rising gitu ya, milenial lainnya yang rising di seluruh belahan dunia. Lalu bagaimana tingkat ekonomi dipertahankan di atas 5%. Nah, sekarang kita memang sedang resesi semuanya ya, karena pandemi kemarin sempat turun sampai ke minus 10, tetapi alhamdulillah kita merangkak nih Jawa Barat sampai kemarin minus 2,9, tapi memang karena diperketat kembali jadi turun kembali menjadi minus 3. Tapi optimis Jawa Barat masih menjadi negara pengekspor yang tinggi gitu ya untuk di daerah Asia Tenggara ini. Lalu bagaimana juga demokrasi yang damai dan kondusif, Bapak Ibu sekalian, ini juga makanya nggak boleh berantem gitu, yang tenang-tenang aja berpolitiknya supaya 3 syarat utama ini terpenuhi, maka Indonesia di tahun 2045 bisa menjadi negara yang maju seperti itu ya. Maaf, Bu Siska termute, Bu. Boleh di-unmute ya? Oh iya, ya, mangga. Nah, sekarang kondisinya di tahun 2020 sampai 2030 ini nih kita lihat usia produktif ini nanti akan mencapai 70% dari jumlah total penduduk. Usia non produktif di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun hanya 30%. Sehingga ini menjadi modal bagi kita untuk mencapai tadi di 2045 ini kita harus dapat bonus demografinya dengan luar biasa sehingga tadi
3 syarat tadi itu harus terpenuhi. Nah, ini saya ajak semua teman-teman di PPI juga untuk menjaga ketiga hal tersebut sehingga ini bisa tercapai ya. Slide berikutnya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, teman-temanku. Nah, ini bagaimana kita yang tadi. Nah, ini kita butuhkan adalah manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kita lihat pilar pembangunan Indonesia 2045, teman-teman sekalian, adalah percepatan pendidikan secara merata, meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan, bagaimana meningkatkan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan, bagaimana meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, bagaimana reformasi ketenagakerjaan, lalu bagaimana juga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, tadi bagaimana pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Jadi ini itemnya sangat banyak sekali, tapi nanti bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Jadi intinya SDM yang unggul, berbudaya dan menguasai iptek, lalu ekonomi yang maju, pembangunan yang merata, dan negara yang demokratis, kuat, dan bersih. Slide berikutnya. Nah, kita lihat. Nah, tantangan atau tantangan global di 2045 ini megatrendnya seperti ini gitu ya. Pertumbuhan penduduknya melambat, tapi penduduk lanjutnya tadi meningkat Bapak Ibu sekalian, sehingga ini juga menjadi burden gitu ya. Nah, bagaimana angka harapan hidup ini cukup tinggi, tetapi juga banyak lansia kita yang sakit karena kalau lihat biaya kesehatan memang kebanyakan adalah penyakit-penyakit degeneratif gitu ya. Lalu bagaimana tentang urbanisasi? Nah, sekarang ini sudah bergeser nih, 65% penduduk ini di perkotaan. Nah, ini juga menimbulkan berbagai permasalahan tentu saja, sektor pendidikan, ekonomi, lalu tadi lingkungan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana perdagangan global atau perdagangan internasional ini juga menjadi lajunya lebih cepat ya. Sekarang ini kita bisa beli apa saja dari belahan dunia manapun gitu ya. Nah, karena diuntungkan dengan online shopping dari berbagai. Kalau dulu rasanya aduh kalau belanja dari luar negeri itu kumahanya, kalau sekarang kayaknya enteng aja gitu ya. Kita beli bohlam aja misalnya dari mana gitu ya. Dari Schneider misalnya dari Prancis dan lain sebagainya, cukup mengetuk apa yang ada di handphone kita saja sudah bisa kekirim gitu ya. Lalu nanti dominasi uang, mata uang akan bergeser menjadi dari dolar menjadi multi currency. Lalu juga middle and upper class income meningkat lebih dari 84%, jadi kelas menengahnya meningkat dengan tajam. Sehingga ini pasti ada kenaikan dalam laju perbelanjaan dan lain sebagainya. Lalu peningkatan peran ekonomi Asia dan Afrika juga ini mendorong persaingan dan memperebutkan sumber daya alam. Nah, ini yang harus kita sadari dari sekarang, sehingga sumber-sumber energi yang terbarukan ini harus menjadi keniscayaan. Lalu tantangan pemanasan global juga, nah ini juga suhu masih makin memanas, lalu tadi misalnya kutub juga mulai mencair, lalu beberapa daratan yang ada di utara dan di selatan juga sudah mulai tergenang air dan lain sebagainya. Kita lihat ada satu kota gitu ya di China sudah mulai ditinggalkan karena sudah mulai terendam oleh air dan lain sebagainya. Bagaimana efek pemanasan global ini juga menjadikan kita lebih haridang gitu ya daripada satu dekade sebelumnya. Dulu saya zaman SMA di Kota Bandung ini masih pakai sweater dan lain sebagainya ya. Sekarang Bandung sudah panas saja gitu sama dengan Jakarta. Meskipun ada masih dingin lah seperti itu ya. Lalu bagaimana perubahan ICT juga didominasi oleh bioteknologi, rekayasa genetik, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat sekarang misalnya bioteknologi saja sudah luar biasa perkembangannya gitu ya. Lalu misalnya artificial intelligence dan lain sebagainya ini kayaknya udah bukan barang baru lagi sekarang. Udah banyak yang pakai gitu ya. Sekarang saya udah mulai dengar misalnya di berbagai rumah dan lain sebagainya juga kita sudah memanfaatkan AI gitu misalnya, hey Siri, please play music apa dan lain sebagainya dan gitu-gitu ya. Jadi sudah bukan aneh lagi. Lalu bagaimana peningkatan peran China, kerentanan kawasan Timur Tengah dan lain sebagainya. Siri, never mind. Lalu output negara berkembang ini 70% dari total output dunia juga gitu ya. Slide berikutnya.
Nah, transformasi digital dunia juga ini sangat mempengaruhi teman-teman. Di mana kalau di Amerika Utara ini sudah mulai industrial internet. Lalu misalnya di Eropa sudah industri 4.0, di Asia smart cities, di China sudah ada tagline made in China semua di 2025 dan di Jepang sudah society 5.0. Nah, kita lihat bagaimana di Provinsi Jawa Barat. Nah, kita lihat demografi, kondisi demografi Jawa Barat ini, penduduknya itu sekitar 48,2 juta jiwa. Ini kalau sanegaraan di Korea Utara, di Korea Selatan ya, 51 juta jiwa. Lalu di Arab Saudi aja kita lihat bandingannya 33 juta. Jadi senegara Jawa Barat ini sudah satu negara di luar sana gitu ya. 2 kalinya Australia dan 1,5-nya Malaysia lah seperti itu. Kita ini kepadatannya 1,365 km, lalu juga laju kenaikan penduduknya 1,1. Ini memang masih PR bersama gitu ya, kepinginnya di bawah 1 gitu ya. Lalu seks rasionya 1,031. Jadi jumlah laki-laki itu sekitar 25 jutaan, jumlah perempuan itu sekitar 23 juta sekian. Lalu anak-anak itu ada di 23,9% atau sekitar 12 juta jiwa. Nah, kita lihat ada 18 kabupaten dan 9 kota, sehingga ada 27 kabupaten kota, ada 645 kecamatan dan 5.300 5.312 desa, dan 600-an sekian itu adalah kelurahan. Jadi sekitar 5.900-an lah desa dan kelurahannya. Lalu slide berikutnya. Nah, bagaimana urusan inclusive city ini menjadi penting, karena ini yang kita lihat adalah ini sehari-hari. Misalnya bagaimana struggle dari para perempuan, kaum disabel dan anak-anak ini pada saat menghadapi kehidupan hari-hari gitu ya. Bagaimana infrastruktur. Nah, tadi ini pedestriannya juga, ini banyak orang yang naik ke motornya, naik ke pedestrian, jadi orang jadi tidak tenang berjalan kaki. Lalu bagaimana juga jembatan penyeberangan ini belum ramah terhadap kaum disabel, dan juga bagaimana ruang-ruang kelas ini juga tidak aman gitu pada saat anak-anak kita sedang melakukan pembelajaran. Nah, ini yang kita temukan problem sehari-hari di Indonesia dan di Jawa Barat. Lalu selanjutnya adalah bagaimana untuk perkembangannya gitu ya. Slide berikutnya. Nah, kalau formality dan inclusiveness ini kan harusnya kalau kita membuat sesuatu itu ya gitu ya, harus ramah terhadap perempuan, layak anak, dan juga tadi terhadap kaum disabilitas. Jadi bukan hanya sekedar kita membangun misalnya pedestrian, tapi juga pedestrian yang ramah terhadap anak, perempuan, dan disabilitas. Kalau kita lihat contohnya, kalau hanya dia formality aja, dia bangun aja gitu ya, apa itu pedestrian, tapi di tengah-tengahnya ada pohon seperti itu. Nah, ini juga kan berarti dalam perencanaannya tidak baik gitu ya. Nah, apalagi yang sebelah kanan gitu ya, sudah ada pedestrian, bolong pula gitu, tidak ada tanda dan lain sebagainya. Nah, ini memang masih jauh-jauh dari ideal. Tetapi kita sedang mengupayakan supaya tadi inclusive city ini bisa terwujud seperti itu. Slide berikutnya. Nah, inclusive city ini juga termasuk ke dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Di poin 11 ada Sustainable City and Community. Nah, jadi bagaimana kita menciptakan, merencanakan, dan mengeksekusi pembangunan suatu kota yang lovable and livable. Dan kalau tagline-nya kalau di Indonesia, terutama untuk yang di Kementerian PPPA, bagaimana kita memberikan pelayanan publik yang ramah perempuan dan layak anak. Nah, ini yang memang sama-sama harus kita upayakan. Slide berikutnya. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri pada saat ini sedang melakukan digital transformation. Bagaimana kita ingin di dunia yang sekarang ini sudah harus berubah gitu ya. Apalagi dengan era pandemi COVID ini, kita sudah harus merubah diri menjadi
digital platform semuanya. Mengapa? Karena ini akan lebih mudah dalam mengkontrol, mengobserve dan mengkonekkan seluruh wilayah di Jawa Barat tadi yang sangat luas itu gitu. Jawa Barat ini 18% dari luas seluruh Indonesia dengan penduduk hampir tadi 50 jutaan. Ya 20%-nya dari Indonesia lah. Jadi memang dengan wilayah yang luas dan populasi yang banyak, kita dituntut untuk maju sama dengan provinsi yang kecil dengan wilayah penduduk dengan penduduk yang kecil dan lain sebagainya. Sehingga smart city dan smart village ini menjadi satu keniscayaan. Dan digital platform ini harus dijalankan dalam berbagai tatanan. Slide berikutnya. Nah, Maaf bagaimana Ibu mau mengingatkan sedikit 5 menit lagi ya Bu, biar kita ada sesi tanya jawab nih supaya teman-teman ada kesempatan untuk diskusi. Ini mungkin saya percepat aja ya, saya percepat aja ya. Bagaimana kita berubah dari manual, costly, inaccessible, top down, slow service dan corrupt menjadi dengan teknologi efficient, open government, participatory dan faster service dan clean by design. Slide berikutnya. Bagaimana suatu kota juga yang tadinya antara life, work, and leisure ini ada jarak, sekarang work, life, and leisure ini harus menjadi kompak dengan berbagai irisannya tadi. Slide berikutnya, selain itu pemerintah Jawa Barat juga ada diagram pentahelix kami, jadi harus kerjasama ini dan kolaborasi dengan ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, media, dan government. Slide berikutnya. Jabar ini juga akan menjadi digital province dengan tadi berbagai kegiatan ini juga kita selenggarakan dalam digital platform. Slide berikutnya. Nah, ini adalah ruang namanya Jabar Comment Center, di mana Pak Gubernur bisa berkomunikasi dengan kabupaten kota, karena kabupaten kota juga diberikan bantuan gubernur untuk membuat comment centernya masing-masing, sehingga Pak Gubernur bisa terkonek dengan para kepala daerah ini di di comment centernya masing-masing. Di sini bisa dilihat bagaimana kondisi peta Jawa Barat, bagaimana kondisi terkini kabupaten kota, sampai juga bisa memantau untuk kondisi COVID dengan aplikasi Picobar. Slide berikutnya. Nah, ini Jabar Digital Service juga kita punya namanya sekarang adalah Sapa Jawara, di mana satu data, satu pintu untuk Jabar Juara. Jadi seluruh data ini bisa diakses melalui Sapa Jawara. Slide berikutnya. Karena juga wilayah yang luas, kita juga punya WiFi gratis gitu ya di berbagai desa ini untuk mendigitalisasi supaya BUMDes dan lain sebagainya bisa berkembang seperti itu. Lalu ada aplikasi Sapa Warga di mana masyarakat kita harapkan tadi dengan open government dan partisipatif ini bisa menyampaikan aspirasi, informasi dan layanan publik. Slide berikutnya. Nah, ini juga berbagai berbagai terobosan dan inovasi, termasuk untuk yang inklusif city adalah misalnya tadi program Maskara, Skoper Cinta, Sapa Warga, Kredit Mesra, belum lagi di pendidikan, desa digital dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Nah, ini juga baik sharing bagaimana dulu pada saat Pak Gubernur menjadi Wali Kota Bandung, ini juga beliau menginisiasi pemakaian sepeda gitu ya, bike to work. Dan sekarang pada saat di Gedung Sate, Bapak Ibu sekalian bisa menemukan sepeda-sepeda ini dan juga ada sepeda motor, sepeda listrik ya yang ada di Gedung Sate. Jadi kalau muter-muter karena luas bisa pakai sepeda listrik. Slide berikutnya. Beliau juga mendapatkan penghargaan Indonesia Open Government Forum sebagai kepala daerah yang menerapkan Smart City. Selanjutnya, kita lihat bagaimana lovable and livable city ini gitu ya. Nah, bagaimana dulu di Kota Bandung, ini alun-alun Kota Bandung ditransformasi supaya menjadi lahan yang terbuka yang bisa dimasuki oleh siapapun, yang tadinya rumek seperti ini gitu ya. Sekarang menjadi luas, lebar, semua bisa bersukacita di sana. Dan yang paling membanggakan sebetulnya ada warga kita dulu ngobrol sama Pak Gubernur bahwa senang sekali dengan dibukanya alun-alun ini menjadi daerah yang bisa terbuka karena semua orang bisa main ke situ dan gratis gitu ya. Kalau dulu harus ke mall bayar ini itu segala macam, kalau sekarang taman-taman terbuka ini bisa dimanfaatkan. Slide berikutnya. Lalu misalnya taman-taman yang lain, bagaimana di Dago ini kita
buat pedestrian yang luas dengan tadi ada tempat untuk disabilitasnya, ada apa namanya kursi-kursi yang bisa dimanfaatkan oleh para lansia dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Lalu pedestrian di Jalan Riau dan di Jalan Dago ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat-tempat kongkow-kongkow gitu ya. Ini foto diambil pada saat dulu sebelum pandemi ya. Kalau sekarang pandemi mungkin fotonya sudah tidak boleh berkerumun begini dan harus pakai masker ya. Slide berikutnya. Bagaimana juga taman-taman di balai kota, di beberapa jalan-jalan utama ini juga diperbaiki sehingga juga menjadi kawasan yang sangat enak gitu untuk nongkrong-nongkrong ya. Slide berikutnya terus saja. Lalu tadi jalan-jalan juga dirapikan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang tadinya hanya terjadi tempat parkir sekarang menjadi kawasan pedestrian di mana orang bisa jalan, bisa ngumpul, dan lain sebagainya. Slide berikutnya, itu di dalam Kaum, lalu di Jalan Soekarno, daerah Braga juga sama, yang tadinya hanya jalan saja sekarang diperbarui di situ supaya orang-orang bisa foto itu di sana sangat instagramable gitu ya, dan di situ bisa ditemukan berbagai superhero ya. Kalau sempat liburan ke Bandung ya, ada Batman sampai kuntilanak pun ada ya. Slide berikutnya, bagaimana taman-taman juga dibuat taman-taman inklusi, jadi di berbagai belahan di Kota Bandung dan juga di beberapa kabupaten kota juga kami memberikan taman-taman yang bisa dipakai untuk bermain. Slide berikutnya, ada taman inklusi, ada taman film. Slide berikutnya, ada taman jomblo juga ya. Jadi taman jomblo ini ini taman jomblo di bawah Pak Supati supaya juga orang-orang bisa bertemu jodoh di sana ya. Lalu ini taman di balai kota. Bagaimana tadi kolam-kolam pendek ini dibuat agar anak-anak bisa berenang-renang di situ gitu ya, sambil main air dan lain sebagainya. Slide berikutnya, ada taman air juga di Cikapundung. Dan sekarang juga di di Gedung Sate juga mulai dibebenah gitu ya, supaya ruang-ruang kantor-kantor pemerintah ini terbuka aksesnya. Pakuan pun rumah kediaman Pak Gubernur terbuka sebetulnya untuk publik, tapi sekarang pada saat pandemi mungkin kita tutup dulu gitu ya, seperti itu. Ini taman-taman yang dulu di Kota Bandung dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Lalu ada Cikapundung juga, teras Cikapundung, Bapak Ibu sekalian, daerah Taman Sari yang tadinya kumuh gitu ya, menjadi daerah tempat orang bisa bermain. Ini foto-foto diambil sebelum masa pandemi ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang ditutup karena memang semua area bermain ini ditutup. Slide berikutnya juga taman lalu lintas diperbaiki. Slide berikutnya lalu di Asia Afrika juga dan lain sebagainya. Ada juga pet park dan lain sebagainya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, mungkin kami informasikan untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat ini kan fungsinya sebagai wakil dari pemerintah pusat dan juga fungsi koordinatif untuk kabupaten kota. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur, misalnya dengan Anugerah Parahita Eka Praya itu untuk pengarustamaan gender dan juga pemberdayaan perempuan, lalu juga dengan menciptakan provinsi layak anak dan juga kabupaten kota layak anak, maka inclusive city dan kabupaten, kota dan kabupaten di Jawa Barat ini untuk mencapai layanan yang ramah perempuan dan layak anak ini bisa tercapai. Jadi dari mulai keberpihakan dari mulai political will, dari mulai kebijakan berupa aturan dan regulasi, lalu bantuan gubernur untuk pembuatan taman-taman dan lain sebagainya untuk infrastruktur, dan juga berbagai program ini juga kami berikan bagaimana supaya seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat ini menjadi kota-kota yang inklusif dan ramah perempuan dan layak anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun Mbak Deborah, Mas Tio. Dan ini saya juga ingin memperkenalkan bersama saya juga hadir ini para kepala bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Sudah hadir bersama kita. Ini ada Pak Anjar, beliau Kepala UPTD PPA. Lalu Ibu Rumondang Rumapea, beliau Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Lalu ada Bu Iin Indasari, beliau adalah Kepala Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Lalu ada Bu Ari Antari, juga beliau adalah Kepala Bidang Pemenuhan Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan, dan juga ada Ibu Emma, beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, jadi alhamdulillah kami hadir ini lengkap all stars gitu ya, untuk supaya nanti diskusinya bisa lebih lancar lagi. Itu saja, saya tutup dengan pantun untuk Mas Tio dan Mbak Deborah. Jalan-jalan ke kota Cimahi, jangan lupa nyimpang di Ciwaruga. Dengan PPI UK kita berkolaborasi agar perempuan dan anak kabupaten kota di Jabar bisa juara. Hatur nuhun, saya bukan Luna Maya, apalagi Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Siska. Ini presentasinya sangat padat akan materi nih, tapi benar-benar menginspirasi gitu ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi lagi dalam mengembangkan kota yang ramah anak, perempuan, dan orang dengan disabilitas. Nah, sekarang kita akan buka pertanyaan nih Bu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya kepada Bu Siska, silahkan teman-teman gunakan fitur raise hand-nya, nanti akan saya tunjuk, lalu teman-teman dipersilakan untuk membuka mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Masih di mute, Mbak Deborah. Kalau memang belum ada, kita ada satu pertanyaan dari chat nih, Bu. Dari Pak Alek. Mungkin bersedia memberikan, mau menyampaikan langsung aja, Pak? Atau mau saya yang sampaikan pertanyaannya? Oke, belum ada respon ya. Kalau gitu saya sampaikan aja pertanyaannya ya, Pak. Jadi pertanyaannya nih kepada Bu Siska, mau tanya berapa jumlah anak terlantar atau anak jalanan di Jabar, dan sudah berapa yang masuk dengan program pembinaan, dan program apa saja yang dilakukan, dan bagaimana hasil pembinaannya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jabar, Ibu. Boleh silakan dijawab, Bu, pertanyaannya. Ya, atur nuhun Mbak Deborah. Ini pertanyaan dari Kang Alex ya. Jadi untuk jumlah anak terlantar atau anak jalanan ini datanya kita konfirmasi dulu ya, karena memang datanya ada di Dinas Sosial. Punten mungkin sambil ditanyakan Bu Rumondang dan Pak. Hampir 200 ribuan, Bu. Oh, siap. Oke, hampir 200 ribuan. Biasanya kalau angka-angka saya kurang apal gitu ya. Nah, angka anak terlantar ini sudah dilakukan pembinaannya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, bila kita menemukan anak terlantar di jalan dan atau misalnya kita curigai bahwa anak ini mendapatkan kekerasan, bisa menelepon ke UPTD PPA. Ada nomor hotline-nya 085 2-nya 4 kali 06777. Nah, dari situ kita ambil gitu ya, kita amankan dan kita titipkan di Dinas Sosial, karena memang untuk TUSI rehabilitasi anak jalanan dan anak telantar ini ada di Dinas Sosial. Di sana ada sekitar 20 UTD panti dengan berbagai urusannya ya, ada panti jompo, ada panti anak, ada panti untuk perempuan, ada panti untuk anak kecil, dan ada juga panti untuk remaja. Nah, jadi dimasukkan dulu ke panti sana, lalu pembinaan yang dilakukan adalah kita lakukan di BLK Remaja, itu ada di Lembang, juga di bawah Dinas Sosial. Jadi Balai Latihan Kerja memang yang dikhususkan untuk remaja. Nah, dari sana nanti anak-anak ini kita akan kembalikan ke kabupaten kota asal masing-masing dan dikembalikan lagi ke keluarganya masing-masing. Apa ini penerap WOG itu apa ya? Takut salah saya. Mbak Deborah, ini maksudnya bagaimana penerapan WOG? WOG itu apa? Kepada Kang Alexnya mungkin boleh ya, mengkonfirmasi. Tapi ya boleh. Tapi intinya penanganan terhadap anak jalanan atau anak terlantar ini dilakukan secara sinergi, karena memang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini bukan dinas teknis
untuk apa namanya hal tadi ya. Jadi dinas teknisnya adalah dinas sosial. Nah, tapi kalau di kami ada UPTD PPA. Nah, anak-anak yang mendapatkan atau perempuan yang mendapatkan kekerasan itu boleh lapor ke UPTD PPA. Itu ada di DP3 AKB Provinsi Jawa Barat, ya. Baik. Terima kasih banyak Bu untuk jawabannya. Ini ada satu lagi nih Bu, pertanyaan dititipkan oleh Mas Dito nih Bu, terhadap tentang kolaborasi antara pemerintah, perencana, dan kelompok itu sendiri. Jadi kelompok masyarakat itu kelompok advokasi anak, perempuan, dan orang dengan disabilitas. Nah, dalam perencanaannya, yang ditanyakan dalam perencanaannya gimana sih Bu sinergi antara ketiganya untuk membentuk perencanaan kota yang ramah anak, perempuan, dan orang dengan disabilitas begitu Bu? Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali, luar biasa ya. Jadi untuk tahun ini, alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah yang melakukan perencanaan terbaik nomor 2 di seluruh Indonesia. Nah, jadi ini mengandung makna bahwa kami merencanakan segala urusan pembangunan dalam musrenbang ini berarti bersama-sama dengan seluruh stakeholder gitu ya. Nah, bahkan bagaimana sih keterlibatan perempuan, anak, dan juga kaum disabilitas itu pada saat musrenbang itu diajak Mbak Deborah. Ya, beberapa kabupaten kota malah sudah memiliki musrenbang anak, perempuan, dan disabilitasnya sendiri, misalnya Kabupaten Karawang. Tetapi untuk Jawa Barat, karena memang masa pandemi, kemarin dibatasi gitu ya. Tetapi seluruh komunitas perempuan ikut ada dalam musrenbang. Mereka nanti dibagi diskusinya per kelompok, nanti join grup di Zoom gitu ya. Lalu untuk anak, nah alhamdulillah nih, nanti ditambahkan ya sama Bu Mondang ya. Bagaimana kami melibatkan sekarang namanya Forum Anak Daerah Jawa Barat. Ini mereka anak-anak di Jawa Barat ini punya forum namanya Forum Anak Daerah Jawa Barat. Juga di kabupaten kota juga sudah ada. Jadi mereka kemarin diikut sertakan dalam musrenbang dan ikut mengeluarkan atau menyuarakan aspirasi dari anak Jawa Barat. Ada 11 poin yang kemarin mereka utarakan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mereka ingin agar kabupaten kota itu menjadi kabupaten kota yang layak terhadap anak dan juga termasuk kaum disabilitas. Nah, jadi kaum disabilitas pun diajak Mbak Deborah pada saat musrenbang. Ada perwakilannya, misalnya dari RBM, ada dari YPAC dan lain sebagainya. Jadi semua diajak dalam mulai perencanaan sampai dalam tatanan aksi gitu ya. Kami DP3 AKB pun bekerja sama misalnya ya dengan autis misalnya ya, dengan yayasan autis itu misalnya Yayasan Biru Indonesia. Bagaimana mereka mengadakan webinar-webinar dan kami fasilitasi, kami dorong gitu ya supaya mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas kita. Juga misalnya Bipolar Care Indonesia, kita ajak juga. Bagaimana atlet-atlet juga kita ajak dalam webinar-webinar kita. Atlet-atlet NPCI dan lain sebagainya. Jadi dari mulai perencanaan sampai dengan action, tentu saja kami libatkan semua dari perempuan, anak, dan juga kaum disabilitas ini ya. Nah, mungkin nanti kalau sempat ke Bandung nih, kalau teman-teman yang di PPI UK ada yang sekolahnya dari Bandung, karena memang kemarin sempat terlockdown gitu ya, belum sempat pulang lagi ke UK, nanti bisa datang ke kantor kami di Jalan Sumatera nomor 50. Nanti kita sedang renov nih sekarang, kita akan menjadikan DP3 AKB ini kantornya menjadi Women and Children Center. Nah, kita punya 3 gedung, Mbak Deborah, yang di Jalan Sumatera. Nanti yang di Jalan Turangga itu adalah gedung Skoper Cinta. Itu kita akan, Skoper Cinta itu sekolah perempuan capai impian dan cita-cita gitu ya. Jadi sebetulnya karena ini saya membawakan paparannya Pak Gubernur, maka saya bawakan secara utuh gitu ya. Tapi nanti ada program-program lain di DP3 AKB yang tidak kalah menarik. Dan ini memang inklusif sekali untuk bagaimana kita memberdayakan perempuan dan melindungi anak.
Nanti di gedung Skoper Cinta itu, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita, itu kami akan membuat menjadi Women and Children Empowerment Center. Sedangkan di UPT DPPA, nanti di bawah Pak Anjar dan teman-teman di sana, itu akan menjadi Women and Children Crisis Center. Di situ ada pusat-pusat konseling, bagaimana rumah aman, bagaimana kita mengamankan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Ternyata Siap. udah banyak inovasinya dan partisipasinya juga sudah sangat besar gitu ya, Bu ya. Jadi nggak cuma pemerintah dan perencana aja, tapi orang-orangnya juga dilibatkan gitu ya, Bu ya. Ya, betul. Oke, dari rekan-rekan sekalian, kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh silakan raise hand atau komen di chat box juga bisa. Mumpung lagi ada Bu Siska, jadi kita bisa diskusi nih mengenai isu ini. Ada yang pengen tahu lebih jauh lagi inovasi-inovasi pemerintah Jawa Barat terhadap isu ini, isu anak, perempuan, dan orang dengan disabilitas. Kalau belum ada, kita ada titipan pertanyaan lagi nih, Bu, dari Mbak Mila. Nah, pertanyaannya, jadi mungkin masih banyak yang berpikir kalau perencanaan kota buat anak, perempuan, dan orang dengan disabilitas ini hanya untuk mewadahi kelompok tersebut saja. Tapi pasti banyak juga kan, Bu, fungsinya dan dampak positifnya buat masyarakat luas. Nah, seberapa berdampak sih, Bu, kota yang direncanakan dengan prinsip ini kepada masyarakat luas gitu, Bu? Ya, pertanyaan yang baik sekali, atau nuhun. Jadi kalau kita lihat tadi ya, bagaimana waktu itu Pak Gubernur memang yang basicnya adalah seorang arsitek, merubah kota Bandung gitu ya, taman-taman di kota Bandung, fasilitas dan infrastruktur di kota Bandung menjadi satu kawasan yang livable and lovable city gitu ya. Dan ini kami mengukurnya dengan indeks kebahagiaan gitu ya. Jadi waktu itu Pak Ridwan Kamil itu kan senang sekali dengan, kalau masyarakat itu harus bahagia. Karena kalau dengan bahagia, kita semua akan lebih produktif sebetulnya seperti itu ya. Dan juga dengan memberikan ruang-ruang yang yang ramah perempuan, layak anak, dan juga disabel ini, difabilitas ini, maka semua warga itu sebetulnya akan berkumpul dengan keseruannya, dengan kebahagiaannya. Dan jadi negara ini hadir gitu dalam menghadirkan, negara ini ada dalam menghadirkan kebahagiaan dan pelayanan publik yang baik bagi warganya. Bagaimana semua orang yang tadinya enggan berjalan-jalan di Dago, enggan berjalan-jalan di Jalan Riau, sekarang semua nongkrong-nongkrong misalnya ya, dan lain sebagainya. Meskipun pada saat pandemi ini mungkin suasananya memang sangat berbeda gitu ya. Tetapi pada saat waktu itu suasana yang direncanakan tadi ya, misalnya pembangunan yang terencana dengan inclusive city ini, itu membuat semua orang jadi merasa terlibat dalam membangun kota ini gitu, seperti itu ya. Jadi misalnya pada saat musrenbang tuh misalnya dari NPCI ngobrol misalnya, atau dari perkumpulan disabel tuh, Pak, saya ingin ada dong misalnya pedestriannya yang bisa pakai tongkat tuh Jadi itu ada satu jalur yang memang untuk misalnya untuk tunanetra, misalnya seperti itu. Lalu bagaimana pedestriannya dibuat sangat lebar sehingga orang dengan wheelchair juga bisa ikut. Lalu bagaimana seluruh layanan publik di Kota Bandung waktu itu dibuatkan rem gitu ya, supaya wheelchair juga bisa masuk misalnya ya. Bagaimana kita membuat puskesmas ramah anak, bagaimana kita membuat sekolah ramah anak, bagaimana memberikan pelayanan-pelayanan publik, termasuk pelayanan transformasi yang juga ramah terhadap disabilitas. Jadi ada beberapa bis juga yang sudah ada huruf braille-nya, Mbak Deborah gitu ya. Lalu misalnya ada lift yang memang kita khususkan untuk yang tunanetra misalnya, sehingga di dalamnya juga sudah ada huruf-huruf braille dan lain sebagainya. Jadi itu misalnya seperti di atas Jalan Cihamplas itu namanya teras Cihamplas. Nah, itu juga dibuat, itu sangat ramah terhadap kaum disabilitas. Jadi, bagaimana dengan perencanaan yang baik ini, semua orang merasa terlibat, ikut memberikan usulan, sehingga semua orang pada saat ini jadi senang gitu, exciting. Dan akhirnya ruang-ruang publik ini jadi penuh gitu ya. Jadi ada interaktif antara satu warga dan lain sebagainya, sehingga kami ukur dengan indeks kebahagiaan.
Dan waktu itu indeks kebahagiaan di Kota Bandung itu katanya paling tinggi ya. Seperti itu. Nah, di Jawa Barat juga inginnya seperti itu. Sehingga Pak Gubernur memang menitipkan pembangunan berbagai infrastruktur gitu ya ke kabupaten kota. Ini juga dengan konsep smart city dan inclusive city supaya taman-taman ini bisa dinikmati oleh semua orang seperti itu. Dan berbagai fasilitas juga slogan kita adalah ramah perempuan dan layak anak. Gitu. Terutama misalnya di fasilitas kesehatan ya Mbak Deborah misalnya ya, bagaimana kita membuat kantor-kantor umum itu harus ada ruang laktasinya, harus misalnya kantor dengan minimal orang berapa ratus itu harus sudah mulai punya tempat penitipan anaknya dan ada ruang-ruang laktasi yang disiapkan. Bagaimana kita juga toilet antara laki-laki dan perempuan juga dipisahkan dengan sekolah ramah anak dan upaya kesehatan sekolah. Misalnya perbandingan antara toilet pria dan wanita itu berbeda. Kalau pria biasanya 1:40 siswa, kalau perempuan 1:25 karena perempuan lebih lama kalau di toilet gitu ya. Lalu ada juga yang sudah advance lagi dengan toilet yang ramah perempuan. Dia siapkan misalnya pembalut dan lain sebagainya ya pada saat misalnya ada anak perempuan yang haid misalnya, nah itu dia bisa ikut berganti dan nanti ada toilet kejujuran. Nah, jadi dia ganti pembalutnya dengan menyimpan uang di kotak sebelahnya. Misalnya seperti itu. Jadi pembangunan ini kalau direncanakan dan melibatkan semua orang, maka pada akhirnya semua orang merasa menikmati dan akhirnya mudah-mudahan ikut menjadi sumber kebahagiaan dan tadi pada akhirnya ikut juga menjaga gitu ya pada saat misalnya ada orang-orang yang berusaha untuk merusak dan lain sebagainya gitu. Baik, terima kasih Bu. Jadi nggak cuma berpartisipasi, merasakan juga, tapi menjaga juga ya Bu. Jadi ya, kotanya betul. Seperti tadi lovable dan livable. Ya, betul. Oke Bu, kita ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Dari chat. Ada yang menyampaikan pertanyaan lagi dari chat. Pertanyaannya tentang kolaborasi lagi nih Bu. Nah, pertanyaannya dari Christopher tentang kolaborasi. Jadi, bagaimana cara mensinergiskan pihak swasta dan pemerintah untuk inklusif urban planning, mengingat besarnya peran swasta dalam membentuk kota? Iya. Makasih Mas Christopher, dan ini pertanyaan yang baik sekali ya Mbak Deborah dan teman-teman sekalian. Memang kenapa Pak Gubernur selalu mengatakan bahwa kita ini harus membentuk diagram pentahelix dalam kolaborasi. Jadi Jabar itu visinya adalah Jawa Barat juara lahir dan batin melalui inovasi dan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini diagramnya ada diagram pentahelix ABCGM. Bagaimana kita melibatkan seluruh stakeholder ya. Karena kalau pemerintah dari jari 5 ini cuma satu aja nih government-nya gitu ya. Tapi kita perlu A, B, C, G, M gitu ya. Jadi akademisi, bisnis, komunitas dan juga media untuk sama-sama membangun Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota. Nah, bagaimana menggerakkan bisnis? Nah, nanti saya nanti mohon dibantu ya sama Bu Rumondang, Pak Anjar, Bu Iin, Bu Ari dan Bu Emma bila ingin menambahkan. Nah, misalnya untuk anak saja, kita punya namanya APSAI, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Nah, kenapa? Karena tadi dalam menuangkan berbagai gagasan pun, kita tentu saja pemerintah ini punya keterbatasan juga ya dalam budgeting misalnya ya. Padahal taman yang ingin kita bangun ini banyak pisan gitu ya. Tetapi apa daya misalnya anggarannya segini, tapi itu tidak menjadikan kami patah semangat. Malah tadi bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan seluruh pihak swasta ini untuk tadi membangun infrastruktur atau misalnya mendukung program. Contoh adalah APSAI. Asosiasi Pengusaha Sahabat ini terdiri atas berbagai pengusaha yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kita tampung di bawah naungan DP3AKB. Lalu nanti biasanya kita libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan Forum Anak Daerah Jawa Barat, ya. Atau misalnya tadi pada saat kita ada bencana untuk bantuan spesifik perempuan dan anak, kita libatkan juga kaum swasta. Untuk pembangunan taman juga, nah ini ada beberapa taman yang itu menjadi CSR.
dari berbagai entitas bisnis ya, banyak sekali. Jadi waktu itu saya nggak hafal semua, tapi misalnya BJB, nah, dia bikin taman yang di Pasteur. Lalu misalnya dari salah satu bank itu bikin taman yang di Jalan Rajiman misalnya dan lain sebagainya. Jadi boleh semua swasta ini menyumbang untuk nanti menyumbang taman misalnya seperti itu dan lain sebagainya atau menyumbang program. Ada program di kami juga namanya Skoper Cinta tadi Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Ini juga mendapatkan bantuan dari berbagai entitas bisnis karena kita ingin pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, maka misalnya kami bekerja sama dengan Wardah, dengan Gojek Indonesia, di mana nanti lulusan Skoper Cinta yang ingin jualan makanan, nanti kita jadikan mitra Gojek misalnya ya. Lalu misalnya lulusan Skoper Cinta yang ingin di ranah kecantikan dan tata rias, kita sambungkan dengan Wardah dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya mengajak mereka, tentu saja kita harus paham juga core bisnis dari setiap entitas bisnis ini apa gitu. Nah, jadi kita ajak yang memang sayang terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat, sehingga apapun yang kita sedang bangun misalnya gitu ya, mereka akan senang untuk membantu. Ya, kalau misalnya untuk kegiatan sponsorship dan lain-lain itu banyak sekali ya. Tapi satu lagi misalnya untuk PTD PPA, kita juga mengajak CSR dari PT Jasa Sarana misalnya ya, dari Medifest untuk memperbaiki beberapa sarana prasarana. Lalu misalnya dari berbagai donatur juga kita ajak untuk memperbaiki satu gedung kami yang lalu kita jadikan Rangganis, rumah singgah humanis untuk tempat tinggal sementara pasien-pasien kemoterapi dan lain sebagainya. Itu jadi Mbak Deborah dan Mas Christopher. Jadi kita mengajak seluruh entitas bisnis ini memang untuk sama-sama membantu Jawa Barat. Tetapi tadi kita juga harus memilah dan memilih, misalnya perusahaan A tuh senengnya ini, berarti itu kita sambungkan dengan yang mana misalnya. Perusahaan yang B, C, D ini senengnya terhadap anak-anak dan perempuan, kita ajak ke sini. Misalnya untuk program stunting aja, kita ajak misalnya Mayora, Indofood, Aqua Danon, dan lain sebagainya lah, seperti itu. Jadi ya kita ajak ya semuanya. Mangga Bu Mondang, Pak Anjar, Bu Iin atau Bu Emma dan Bu Ari ada tambahan? Silakan. Enggak Bu, sedikit dari saya buat Deborah dan teman-teman. Jadi pada prinsipnya mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu punya konsen untuk menciptakan kabupaten kota layak anak. Nah, kota layak anak itu anak di dalam anak artinya di sini yaitu berumur 0 sampai 18 tahun dan di dalamnya juga adalah anak-anak disabilitas gitu. Dan kemarin Bunda sudah mengatakan, Bu PLT sudah mengatakan bahwa dari sisi perencanaan juga anak-anak ini sudah melalui, jadi ada forum anaknya mulai dari provinsi, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu ada forum anaknya. Ya, mereka merupakan pelopor dan pelapor. Jadi mereka itu merupakan orang-orang yang mengerti, yang memang kita bekali, yang menjadi nantinya untuk menyebarluaskan bahwa anak-anak ini harus memberitahukan bahwa anak-anak itu harus dipenuhi istilahnya dari sisi hak-haknya begitu, termasuk anak disabilitas. Dan mereka sudah menyuarakan di Musrembang seperti kata Bu PLT tadi bahwa di suara kelima itu mereka menyuarakan bahwa anak-anak disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan dan sarana prasarana publik. Contohnya tadi di kesehatan dan di pendidikan, dan itu selalu kita sosialisasikan kepada tenaga pendidik, tenaga kesehatan akan hak-hak mereka melalui konvensi hak anak. Nah, di dalam pelaksanaannya juga anak-anak itu sendiri juga melihat dari TEA sebagai pelapor dan pelopor, mereka juga melaporkan apabila masih ada hal-hal yang belum pada tempatnya. Dan mereka menyampaikan kepada dinas instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya. Jadi
tadi Bu PLT sudah menyatakan dengan sangat lugas. Jadi concern kita, disabilitas juga sekarang merupakan concern kita. Kita sudah bekerja sama dengan berbagai komunitas, karena memang masih banyak juga orang tua yang tidak paham bahwa ternyata anak-anak mereka itu mempunyai hak dan bisa diberikan akses seperti itu. Tadi juga keterlibatan dunia usaha, Bu Kadis juga menyampaikan bahwa di dalam penciptaan kota dan kabupaten layak anak, peran dunia usaha juga dituntut. Mereka harus membuat suatu program dan juga produk yang ramah terhadap anak, demikian juga terhadap disabilitas. Jadi di berbagai pelayanan publik, anak-anak disabilitas berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Mungkin seperti itu Bu PLT. Tambahan yang bisa kami sampaikan. Hatur nuhun. Ya, siap. Mangga, selanjutnya Terima ada Pak kasih. Anjar, Bu Iin. Menambahkan ya, Bu Deborah boleh ya? Ya, boleh Bu, silahkan. Pak Anjar, Bu Iin, Bu Ari, Bu Emma, mangga. Nah, sambil menunggu Pak Anjar mungkin ya. Jadi memang ini ada pertanyaan juga dari Pak Billy. Saya lihat Iya, di Bu. chat aja ya. Nah, jadi memang saya nanti tambahkan ya satu paparan yang memang khusus DP3AKB untuk melengkapi saja dari paparan Pak Gubernur, karena ini memang lebih teknis dan spesifik. Jadi tadi misalnya pertanyaan Pak Billy ini misalnya, hatur nuhun nih Pak Billy sudah ada di Bandung. Nah, mudah-mudahan bisa nanti main ke kantor ya. Nah, misalnya apa saja yang sudah berjalan dengan baik dari seluruh program menuju kota inklusif dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk ke sana misalnya gitu ya. Nah, untuk menuju ke kota inklusif ini kan sebetulnya ada roadmap-nya gitu ya. Dan apa sih inclusive city ini? Satu tadi adalah interconnectivity. Lalu tadi making the city affordable for all. Lalu bagaimana juga tentang long term urban plan-nya ini juga dilakukan gitu. Nah, ini ketiga-tiganya sedang kita lakukan, Pak Billy, tetapi bisa dilihat juga nanti dalam paparan tambahannya bahwa ada 24 indikator misalnya dari kabupaten kota layak anak. Dan ini juga untuk juga meningkatkan bagaimana satu kota dan kabupaten itu bisa disebut sebagai kota dan kabupaten yang layak anak misalnya gitu ya. Dari mulai dari hak sipil dan kebebasan di klaster 1, bagaimana lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di klaster 2, bagaimana untuk klaster 3 di kesejahteraan dan kesehatan dasar, lalu bagaimana di klaster 4 ini pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan juga klaster 5 ini sebagai perlindungan khusus. Dan bagaimana untuk perempuannya? Nah, ada 7 juga indikator, namanya Anugerah Parahita Eka Praya. Ini bagaimana anugerah 7 indikator ini juga harus diterapkan supaya pembangunan kita juga mengarus utamakan gender. Nah, jadi dari mulai kebijakan samalah dari bagaimana kebijakannya, bagaimana komitmen pemerintah sampai bagaimana berkolaborasi. Nah, maksud saya ini semua sedang berpacu ke arah sana, Pak Billy. Jadi alhamdulillah dari 27 kabupaten kota ini semuanya sedang berderap menuju ke sana. Tapi memang dengan tingkatan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi dari mulai ada yang masih pratama, ada yang belum dapat, lalu ada yang pratama, ada yang nindya, ada yang madya, dan ada yang Madya, nindya, utama. Nah, ya betul. Nah, jadi itu sekarang sudah kita menuju ke sana. Nanti apa-apa yang ditingkatkan, tentu saja untuk setiap kabupaten kota ini agak berbeda, sehingga nanti pendekatan yang juga kita lakukan dari provinsi, ini juga kami pembinaan terus-menerus, Pak Billy dan teman-teman ya. Jadi ada kabupaten kota yang misalnya, aduh ini belum masuk ke dalam kota kabupaten layak anak gitu ya. Nah, itu kita dampingi secara lebih intensif. Kita kunjungi, meskipun kemarin pandemi tetap dengan protokol kesehatan, tetapi kita berusaha datang misalnya ke Subang, ke Pangandaran, ke Indramayu, ke Purwakarta, karena itu belum misalnya ya. Lalu untuk yang ramah perempuannya atau yang pengaruh utamaan gender atau APE, kita datang juga ke Subang, ke Purwakarta, ke ke Indramayu dan lain sebagainya. Lalu, nah tadi ya, jadi
Nanti mungkin untuk percakapan yang apa-apa yang saja yang harus ditingkatkan dan tidak, ini memang sangat teknis Pak Billy ya. Kita harus melihat data tiap kabupaten kota, sehingga tadi sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana menyatukan ke 5 klaster tadi, dari mulai anak-anak kita harus dibekali dengan akte kelahiran nih, bagaimana mencegah perkawinan anak, bagaimana tentang kesehatan dasarnya, bagaimana tentang pendidikan dan lain sebagainya. Dan ini perlu dibantu memang oleh kita semua. Nah, saya senang nih dengan pertanyaan kedua dari Pak Billy, apa yang bisa dibantu? Ayo kita sama-sama membantu. Kalau kita kolaborasi semuanya pasti juara gitu ya. Nanti kita lihat, misalnya apakah kita nanti bantu dalam bentuk digital platform ya, bagaimana nanti misalnya selama ini kota kabupaten ini kita pantau melalui indikator misalnya ya. Nah, bagaimana caranya supaya indikatornya ini lebih aplikatif misalnya ya, atau misalnya orang pada saat, nah ini yang menjadi mimpi adalah setiap mau memasukkan data-data, ini biasanya kita suka tertinggal 2 tahun gitu ya, sehingga tidak real time. Harusnya mungkin ada aplikasi yang memungkinkan kita mengisi setiap kemajuan di kabupaten kota ini cepat gitu ya, tidak menunggu pada saat penilaian saja, tetapi ini bisa dimasukkan langsung real time. Karena kesulitannya kadang-kadang, misalnya Pak Billy, ini kota kabupaten sudah advance, tetapi memasukkan data dan evidence-nya yang belum merata gitu ya. Nah ini mungkin harus dibantu oleh teman-teman. Nah, nanti secara teknis, apakah akan ada di ranahnya ramah perempuan atau layak anak, atau dua-duanya seperti itu. Ya, jadi nanti kita juga kolaborasi lagi ya teman-teman, karena saya juga tidak tahu nih teman-teman ada di ranah pendidikan yang mana, sehingga saya juga tidak bisa ngobrol kita butuhnya apa misalnya ya gitu ya, seperti itu. Ya, tapi intinya kalau bisa dikaitkan dengan jejaring-jejaring saja supaya juga nanti setelah pertemuan ini mungkin ada yang bisa kita tindak lanjuti bersama, misalnya bagaimana dari PPI ini bisa menguatkan program-program unggulan kami, misalnya Skoper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita, atau program Ngabaso, Ngabaturan Barudak Sekolah Online misalnya ya, bagaimana kita memantau anak-anak kita yang sedang sekolah online dan aman menggunakan gawai dengan program Setangkai misalnya ya. Lalu ada program bagaimana stop perkawinan anak di Jawa Barat, misalnya ada yang sedang meneliti tentang itu. Nah, mungkin apa aplikasi yang bisa digunakan untuk misalnya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, bagaimana misalnya mencegah stunting dan lain sebagainya. Lalu misalnya satu lagi adalah kita juga punya kendaraan konseling silih asih, nanti namanya Kekasih Juara. Nah, bagaimana curhat-curhat ini nanti kita lakukan secara online gitu ya, karena sekarang kita masih harus patuh pada protokol 5M, termasuk mengurangi mobilitas dan juga mengurangi kerumunan massa. Sehingga tadi berbagai hal tadi tentu saja harus disiapkan digital platformnya. Nah mungkin itu Pak Billy ya, kita siapkan ke arah-arah bagaimana digital transformation system dan digital platform ini menjadi solusi kita pada saat misalnya pandemi ini ya. Satu lagi, budaya organisasi ya. Nah, boleh mohon maaf Bu, boleh secara singkat Bu, karena ternyata kita sudah seru banget nih, jadi sampai udah hampir menghabiskan seluruh waktunya nih Bu. Jadi sebelum kita closing mungkin boleh singkat untuk pertanyaan yang terakhir Bu gitu. Boleh. Terima kasih Bu. Jadi budaya organisasi ini, budaya inklusif ini juga sudah kami kembangkan Pak Billy. Ini kita di Pemprov Jabar ini punya korpu namanya Corporate University ya. Jadi bagaimana pejabat-pejabat di berbagai eselonisasi ini juga dididik untuk tadi inklusivitas ya, dan juga tadi berpikir secara holistik, dan juga baru selesai kemarin saya mengikuti Agent of Change. Nah, bagaimana tadi tidak hanya pembangunan fisik yang diutamakan, tapi juga pembangunan SDM juga ini kita utamakan. Gitu. Siap. Terima kasih banyak. Ngobrol biasanya suka-susah berhenti gitu ya. Iya, dan ini topiknya seru banget Ibu, banyak banget yang tertarik. Masih banyak juga yang pengen berdiskusi, memberikan pertanyaan, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu gitu ya Bu. Tapi ya. Terima kasih banyak Bu Siska dan tim. Jadi tadi rekan-rekan kita semua udah mendengar gitu ya presentasi dari Bu Siska, dan juga kita sudah mendengar ternyata banyak sekali gitu inovasi yang sudah dilakukan oleh
pemerintah Jawa Barat untuk mengangkat isu kota yang ramah anak, perempuan, dan orang dengan disabilitas gitu. Bukan cuma tentang perencanaannya saja, bukan cuma praktisinya, bukan cuma bekerja sama juga dengan bisnisnya, tapi melibatkan orang-orangnya juga gitu. Dan pemerintahnya juga dibekali dengan semangat ini gitu ya, semangat inklusivitas gitu. Dan harapannya semoga pemerintah Jawa Barat bisa semakin maju lagi Bu untuk dalam perencanaannya untuk mendorong terciptanya kota yang inklusif ini bagi anak, perempuan, dan orang dengan disabilitas, dan semoga kota-kota di Indonesia yang lain juga termotivasi, terinspirasi, jadi kita bisa maju gitu ya, masa depan perencanaan kota di Indonesia bisa lebih baik. Begitu kira-kira ya Bu. Jadi hari ini diskusinya harus ditutup dulu nih Bu. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Siska dan tim yang sudah hadir, yang sudah menyediakan waktunya. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah sangat antusias memberikan pertanyaan. Saya tahu masih ada lagi nih pertanyaannya sebenarnya, tapi karena kita terbatas waktunya, tapi semoga diskusi kita hari ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang hadir di sini. Sebelumnya, sebelum kita tutup, mungkin dari Mas Tio, ada yang mau disampaikan? Ya, singkat aja. Terima kasih banyak Bu Siska dan tim. Ya, semoga apa yang sudah diusahakan ini bisa terus dilanjutkan dan menjadi Jabar juara ya, kalau kata Pak Gubernur. Siap, Nun, terima kasih semuanya. Siap, Mas Tio, Mbak Deborah, dan semuanya. Hatur nuhun sudah mengundang kami. Mungkin atas nama Pak Gubernur, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Dan juga salam sayang, salam semangat selalu untuk teman-teman yang sedang sekolah semuanya ya di UK. Pokok nama harus jadi ranking 1. Intinya bukan harus ranking satunya, tapi mental juara yang harus ditempa supaya nanti pulang ke Indonesia, khususnya nanti ke Jawa Barat, kita bisa membuat Jawa Barat menjadi negara maju di tahun 2045. Hatur nuhun, ya, semangat semuanya. Terima kasih banyak Bu Siska. Terakhir, pesan-pesan terakhir nih buat rekan-rekan sekalian, jangan lupa kita ada ISIC dari PPUK yang akan diadakan pada tanggal 9 dan 10 Juli. Jadi nanti di situ akan ada sesi paralel untuk infrastruktur dan transportasi. Nah, di situ kita akan membahas lebih dalam lagi isu-isu seperti ini, perencanaan kota, terutama dalam masa krisis yang ada sekarang, dan menuju perencanaan kota Indonesia yang lebih maju lagi di masa yang akan datang. Teman-teman bisa cek ke Instagramnya ISIC PPUK, nanti di sana akan ada informasi-informasi selanjutnya mengenai acara kita. Jadi sebagai penutup, terima kasih banyak buat semua rekan-rekan yang sudah hadir. Sekali lagi saya mau ucapkan selamat siang buat teman-teman yang ada di UK, dan juga selamat sore menjelang malam gitu ya buat teman-teman yang hadir dari Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan dan atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi di acara Bicara Indonesia yang akan datang. Terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Kondisi ya, 5M ya. Ingat-ingat pesan Ibu ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sehat selalu untuk semuanya. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Bu.